Maleo ini sudah termasuk kategori kritis endangered. Jadi 10 tahun yang lalu itu masih masuk dalam endangered species, terancam punah. Maleo ini meletakkan telurnya dan membiarkan telurnya untuk menetas sendiri di alam. Artinya bahwa apapun kondisi alamnya itu sangat menentukan apakah maleo ini telur maleo ini menetas atau tidak. Nah, kalau musim hujan 100% pasti maleonya mati dan tidak menetas. Karena apa? Resapan air masuk ke cangkang telur itu masuk dan itu membuat busuk. Harapan saya masyarakat yang ada itu kalau bisa ikut sama-sama menjaga populasi maleo, menjaga habitatnya, itu tidak lantas dengan mudah menangkap dan mengambil telur maleo karena itu akan mempercepat penurunan populasi. Nah, mari kita sama-sama melestarikan maleo. Dulu saya katakan bahwa melestarikan itu tidak hanya langsung tetapi tidak langsung juga. Tidak langsung itu membantu kalau sudah tidak mengambil telurnya, tidak menangkap burungnya dan lain-lain. Nah, itu sudah membantu secara tidak langsung. Nah, mari kita sama-sama menjaga maleo ini karena kalau bukan kita siapa lagi? Itu intinya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat Bapak Mobius. Salah satunya bintang tamu kita hari ini, beliau ini merupakan bisa dibilang sebagai pahlawan yang menyelamatkan populasi maleo dari kepunahan. Langsung aja ya kita sapa bintang tamu kita. Ada Bapak Dr. Insinyur Mobius Tanari, MP/IPU, dosen Fakultas Peternakan dan Perikanan Unpad. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya Pak? Baik. Baik ya. Oke, mungkin boleh mau sapa-sapa dulu nih buat penonton Show Alpalu. Siapa tahu ada nih mahasiswa Unpad, boleh komen-komen. Boleh sapa-sapa dulu Pak. Ya, selamat malam para penonton Show Alpalu. Saya berharap bahwa kehadiran kita di sini betul-betul mempunyai satu visi dan misi yang sama untuk konservasi maleo. Oke, wah luar biasa ya. Sebelum kita lanjut ngobrol sama Bapak Mobius, nah kita mau ingatkan juga buat penonton live Instagram Show Alpalu untuk stay tune terus sampai akhir karena nanti kita akan ada kuis berhadiah Rp300.000 untuk 2 orang pemenang. Dan nanti pertanyaannya itu tidak jauh-jauh dari apa yang kita bahas di sini, makanya disimak ya. Oke, nih kita mau nanya-nanya nih ke Pak Mobius. Nah, Pak Mobius ini berarti benar ya yang bisa dibilang menyelamatkan populasi maleo dari kepunahan? Tidak menyelamatkan tetapi ikut dalam melestarikan maleo. Ikut dalam melestarikan maleo. Tapi sebelum saya nanya bagaimana cara melestarikan maleo itu sendiri, sebenarnya kenapa sih Pak kita harus melestarikan maleo itu dan mencegah mereka dari kepunahan? Sebenarnya apa pentingnya gitu? Ya. Maleo ini adalah satwa endemik Sulawesi, artinya satwa ini hanya berada di Sulawesi. Dan di Sulawesi pun tidak semua wilayah itu ada. Contohnya Sulawesi Selatan itu sekitar 20 tahun yang lalu sudah dinyatakan punah. Di Kendari, Sulawesi Tenggara itu tidak terekspos bagus dan konsentrasi terbanyak sekarang adanya di Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara dan Gorontalo. Nah, maleo ini sudah termasuk kategori kritis endangered. Jadi 10 tahun yang lalu itu masih masuk dalam endangered species, terancam punah. Tetapi setelah 10 tahun berikutnya sudah dinyatakan kritis punah. Artinya satu tingkatan lagi maleo ini sudah dinyatakan punah. Nah, itu masalahnya. Jadi memang satwa kita ini, apalagi satwa ini kan punya potensi. Baik dari produksinya, keunikannya dan seterusnya, sehingga memang perlu kita sama-sama melihat dan bekerja sama untuk melestarikan maleo ini, satwa ini. Oh, itu tadi ya, berarti dia sudah masuk di kategori kritis punah. Ya. Kalau kategori kritis punah itu apakah ditentukan berdasarkan jumlahnya sisa sekian atau kayak bagaimana itu Pak? Iya, jadi
memang akhir-akhir ini tidak ada jumlah populasi tetapnya, tetapi diperkirakan tersisa 8.000 sampai 14.000 maleo dewasa yang ada di Sulawesi. Nah, ini yang menyebabkan maleo ini masuk dalam kategori kritis. Nah, kalau kritis punah itu artinya satu kali tingkatan, maka ini dinyatakan punah di alam. Sama sekali tidak ada. Nah, itu keterlibatan semua pihak, termasuk kami, penting di sana, karena kalau bukan kita siapa lagi, ya. Betul. Kalau bukan kita siapa lagi. Ya. Nah, untuk maleo ini sendiri, dia kan ini tadi Bapak bilang dia sudah terancam punah seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan maleo ini dia gampang punah dibandingkan hewan-hewan lainnya gitu? Ya, maleo ini hidupnya di hutan. Sebenarnya kalau kita membaca referensi, itu banyak faktor yang menyebabkan populasi ini menurun dari tahun ke tahun. Yang pertama itu karena potensinya bagus, telurnya itu diambil orang sebagai bahan konsumsi, induknya juga ditangkap orang untuk dikonsumsi, belum lagi predator, misalnya biawak yang ada di hutan itu mengancam mengambil telur dan memakan indukan. Nah, ini yang dominan dibicarakan di setiap riset yang ada, tetapi ketika saya turun ke lapangan melihat, ternyata kondisi alam dan reproduktivitasnya memang juga bermasalah. Karena maleo ini setelah kita pelihara di luar, ternyata itu hanya bertelur satu dalam waktu yang tidak menentu, walaupun ada informasinya bahwa maleo ini itu bisa bertelur sampai 18 butir per tahun. Tetapi setelah kita bawa keluar itu kita belum dapatkan. Nah, ternyata juga di alam ini berisiko. Maleo ini meletakkan telurnya dan membiarkan telurnya untuk menetas sendiri di alam. Artinya bahwa apapun kondisi alamnya itu sangat menentukan apakah telur maleo ini menetas atau tidak. Nah, kalau musim hujan 100% pasti maleonya mati dan tidak menetas. Karena apa? Resapan air masuk ke cangkang telur itu masuk dan itu membuat busuk. Oh, jadi dia harus panas. Nah, harus panas. Nah, berikut pada saat musim panas ekstrim, kalau di atas 36 derajat, maka telur maleo juga tidak akan menetas. Jadi memang bermasalah. Ada suhu tertentu yang membuat dia bisa bertahan. Ya. Oh, terus itu tadi yang Bapak bilang salah satunya juga kenapa populasinya ini tidak bertambah karena bahkan telurnya dan maleo itu sendiri dikonsumsi. Dikonsumsi. Oh, ternyata itu bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi, itu potensinya. Itu apalagi di wilayah-wilayah nesting ground ini, masyarakat biasa menggunakan sebagai bahan pakan, pembuatan kue dan seterusnya. Nah, tetapi saya lihatnya kita tidak terlalu mempersalahkan ke sana, tetapi kondisi alam pun yang lebih mendominasi karena otomatis kalau musim hujan ya tidak ada yang bisa menetas. Iya. Walaupun ada yang tersisa di alam, berikut juga pada musim panas. Jadi kalau salah meletakkan telurnya di alam, maka juga tidak akan menetas. Iya, itu. Jadi perlu pengendalian. Ya. Oke, berarti disinilah Bapak ini melakukan konservasi supaya maleo-maleo yang punah di alam sana tadi akhirnya bisa menetaskan telurnya dengan aman karena berkat konservasi dari Bapak yang Bapak lakukan. Gitu. Iya, jadi konservasi ini memang di dalam aturan regulasi memang ada dua. Yang pertama itu konservasi in situ, jadi kita hanya memproteksi wilayah, itu, dan yang kedua konservasi ex situ. Konservasi ex situ disebut hanya sebagai supporting system. Jadi kalau misalnya di alam ini terdesak mau punah, maka dibutuhkan supporting ke sana. Nah, ini yang saya lakukan sekarang. Jadi dengan permasalahan yang ada, saya selesaikan dengan cara saya. Gitu. Nah, cara saya itu sederhana, yaitu membuat mesin tetas yang bisa diatur temperatur dan kelembabannya untuk menetaskan. Dan ini tingkat berhasilnya sangat tinggi. Itu jadi antara 70 sampai 100%. Tergantung kondisi telurnya. Kalau telurnya bagus masuk di inkubator, maka pasti menetas.
itu mesinnya Bapak bikin sendiri? Mesinnya bikin sendiri. Ini yang membuat tidak ada di tempat lain. Wah, luar biasa ya. Berarti cuma ada di tempat Bapak? Ada tempat, ya. Tidak ada dimanapun? Tidak ada dimanapun. Wah, luar biasa ya. Berarti Ya, Bapak ya. itu bikin sendiri? Bikin sendiri. Wah, luar biasa ya. Berarti itu yang akhirnya telur-telur maleo tadi ditaruh di inkubator, di inkubator itu? Ya, kemudian dalam jangka waktu 2 bulan dia bisa menetas. Ya. Nah, kalau maleo itu sendiri dia bertelur itu telurnya langsung banyak jumlahnya atau? Tidak, itu yang saya bilang tadi, masalah juga di reproduksi karena maleo ini hanya sekitar 20 hari baru bisa bertelur 1 kali. Itu pun kalau misalnya bisa bertelur. Jadi dalam kondisi 1 ekor maleo hanya 1 butir telur setiap peneluran, dan kalau memang itu rutin bisa menghasilkan 18 butir per bulan. Nah, 18 butir per bulan ini kan diikuti dengan kondisi alam yang tidak menentu. Jadi lebih banyak gagalnya. Oh, gitu. Berarti dia cuma satu Cuma kali satu. bertelur, cuma 1 telur Iya, ya? iya. Oh, berarti memang itu juga Iya. salah satu penyebabnya. Salah satu itu penyebab. makanya. Oke. Umur reproduksinya juga panjang, tidak macam ayam. Kalau maleo ini nanti di umur 4 tahun baru bisa bertelur. Oh, lama. Lama, Iya. itu 4 Lama tahun. ya? Iya. Jadi memang betul-betul maleo ini ya apa namanya, keterancamannya itu sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Oke. Nah, terus kalau di tempat konservasi yang Bapak lakukan itu kayak bagaimana, apa aja sih yang Bapak lakukan dalam mempertahankan kelangsungan hidup maleo itu, kayak misalnya tiap hari itu diapakan gitu, cara merawatnya mungkin kayak gimana sih? Nah, iya. Saya perlu jelaskan dulu bahwa ini konservasi ex situ terjadi bukan karena bergerak sendiri, tetapi itu harus ada izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Oke. Jadi kalau kita mau melakukan konservasi ex situ itu harus seizin pemerintah. Nah, telur-telur yang diambil masyarakat itu disita. Nah, telur sitaan ini yang dibawa ke tempat saya, kemudian selanjutnya saya tetaskan. Nah, hasil tetasnya itu sebagian besar itu dirilis kembali ke alam, dan sebagian kecil itu dipelihara di penangkaran. Nah, maleo ini sebenarnya sederhana, sama dengan unggas lain. Di pemeliharaan maleo itu kita hanya kasih makanan yang sama dengan makanan ayam, butiran, kemudian burung-burung, kemudian apapun yang ada, ya. Jadi sama dengan apa namanya ayam, gitu. Jadi yang di penangkaran sekarang ini kita kasih konsentrat ayam, baik itu ayam potong maupun ayam petelur. Iya, jadi sederhana saja. Berarti dari segi makanan itu ya, Ya. makanannya Tidak ada. sama kayak ayam. Makannya sama ternyata. kayak ayam, jadi sebenarnya tidak repot. Tidak Ya. repot. Cuman itu saja tadi yang untuk menelurkan, untuk merawat telur-telurnya itu Iya. ditaruh di Di inkubator. inkubator itu perlu keahlian khusus. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Mobius ini sudah lama kah melakukan konservasi maleo ini? Saya mulai tahun 2004. 2004. 2004 Waduh, sampai sudah sekarang lama 2025 sekali ya, sudah lama. 20 Jadi tahun. ya memang melaksanakan konservasi juga ini memang harus tidak hanya tetapi memang disertai dengan hati juga. Kalau hati itu tidak tertarik dengan satwa juga ya agak sulit. Berarti Jadi Bapak tertarik dengan tertarik gitu. satwa, Ya, bisa dibayangkan, sedangkan satwa saja saya tertarik. Waduh, apalagi. Berarti tapi Bapak ini tertarik dengan satwa hanya maleo kah atau dengan satwa lain juga? Karena ini kan sudah 20 tahun ya. Senang semua satwa, hanya kebetulan kalau kita fokus kepada satu, maka tingkat keberhasilannya pasti agak ini. Dibanding kalau kita misalnya memelihara beberapa satwa begitu, kita tidak terlalu fokus. Apalagi memang banyak masalah di maleo ini yang harus diselesaikan melalui riset, melalui pengamatan-pengamatan ya. Tapi kenapa maleo bukan satwa lain yang Bapak fokuskan? Iya, kemarin ini kan memang di Sulawesi itu ada yang juga dilindungi, ada anoa, ada rusa, kemudian ada satwa lain. Tetapi saya lihat yang kritis karena selama ini kan yang kita tahu maleo ini tidak bisa kita bawa keluar, tidak bisa dipelihara di luar, tidak bisa diambil telurnya untuk ditetaskan dan seterusnya. Nah,
masalah ini yang harus diselesaikan. Karena kajian awalnya bahwa kalau ini telur itu dibiarkan di alam, tingkat regenerasinya itu kurang karena kondisi alam. Jadi walaupun seandainya ini mengandai-andai saja ini, seandainya tidak ada predator, tidak ada manusia yang mengambil untuk dikonsumsi, maka juga dia terancam. Karena yang tadi itu, reproduktivitasnya itu bermasalah, kemudian kondisi alam yang tidak terlalu mendukung untuk menyelesaikan penetasan. Karena itu ditentukan oleh temperatur dan kelembaban. Nah, ini masalahnya. Jadi saya masukkan kondisi alam lebih besar pengaruhnya ketimbang yang masalah lain yang tadi. Oke. Nah, terus berarti dari situ ya akhirnya Bapak Mobius ini melakukan konservasi, dan sekarang kalau boleh tahu sekarang jumlahnya jumlah maleo yang ada di tempatnya Bapak itu Iya. sudah ada berapa? Jadi selama kita melakukan konservasi ini sudah kurang lebih 700 ekor yang kita rilis ke lapangan. Wow, banyak. 700 ekor. Nah, di tempat kita ini kan ada dua nih, ada di Banggai, kemudian ada di tempat saya. Di tempat saya itu hanya display saja. Jadi ada sekitar 30 ekor yang ada di tempat saya, kemudian di Banggai itu ada sekitar 70 ekor. Nah, tujuannya ditahan itu karena memang tujuan konservasi ini juga salah satunya mendekatkan maleo ke masyarakat. Sehingga masyarakat lebih mengerti dan paham bahwa ya, ternyata kondisi maleo begini dan perlu kita sama-sama lestarikan. Jadi yang berikutnya, selama ini penelitian di bidang maleo itu sangat kurang karena sulit kita mendapatkan materi. Nah, setelah ada konservasi ex situ ini, banyak yang melakukan riset, mahasiswa, dosen, dan ya pencinta maleo. Nah, ini keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika kita melakukan konservasi ex situ. Wah, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Nah, jadi sekarang kita mau masuk dulu nih ke segmen kuis. Kita mau bagi-bagi hadiah dulu buat penonton live Instagram Soal Palu. Nah, jadi di sini saya akan membacakan suatu pertanyaan dan silakan untuk menuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Oke, nah langsung saja ya. Saya akan membacakan pertanyaannya dan nanti silakan langsung dituliskan jawabannya. Pertanyaannya adalah tuliskan alasan kenapa maleo harus dilestarikan. Tadi ya, kalau menyimak yang Bapak bilang tadi pasti bisa dijawab. Nah, buat yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah Rp150.000. Lumayan nih ya hadiahnya. Oh ya, sambil tunggu nama pemenang nih, tadi Bapak bilang kalau di tempat Bapak itu bisa dilakukan kunjungan juga ya? Bisa, terbuka untuk umum. Terbuka Karena untuk memang umum. tujuannya salah satu tujuannya adalah memperkenalkan dari dekat satwa endemik kita ke masyarakat. Tapi itu gratis ya? Kak? Gratis, karena percaya saja bahwa sangat sulit ditemukan kalau kita mau ke hutan. Iya, betul. Karena saya juga sudah sering ke hutan, kemudian mau mencari maleo itu agak sulit. Ya. Ya, oke, jadi seperti itu ya. Jadi buat Ya. kalian yang penasaran maleo itu seperti apa, bentuknya kayak bagaimana, nih bisa dilihat di tempatnya Langsung Bapak. ke tempat saya, silakan. Nah, Ya. di mana itu Bapak kalau boleh tahu? Itu kebetulan itu tempatnya di Tawan juga. Jadi Jalan Bente 2 nomor 8. Oke, itu Ya. dia ya. Buat yang mau melihat-lihat maleo itu seperti apa, terus juga untuk yang mau penelitian. Ya, silakan juga terbuka. Terbuka untuk masyarakat Ya. umum ya. Ya. Oke. Nah, kita sudah ada nama pemenangnya nih. Ini dari, jawabannya dulu ya. Kenapa maleo harus dilestarikan? Katanya supaya tidak mati atau supaya populasinya tetap ada. Benar ya Pak ya? Iya. Oke, tetap benar. ada. Selamat buat Ya. Macah_Ci mendapatkan Rp150.000. Oh, ini bacanya Macaci ya. Macaci. 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 Oh, iya. Oke, selamatnya nanti akan dihubungi sama admin Soal Palu. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol sama Bapak. Berarti maleo ini memang tujuan konservasinya tadi itu ya supaya Ya. tidak punah. Iya. Oke. Terus tadi setelah dilakukan konservasi nih, terus selanjutnya maleo-maleo itu dilepas
kan atau bagaimana? Ya, maleo ini ada yang memang tujuan utama kita adalah membantu peningkatan populasi di alam. Jadi ada yang sebagian besar dilepaskan, kemudian dengan izin tentunya pemerintah kita juga tahan sedikit untuk tujuan memperkenalkan ke masyarakat dan tujuan riset. Ya, karena selama ini kita tidak punya populasi di luar, akhirnya kita kesulitan dalam melakukan penelitian di Satwa Maleo. Oh, kalau yang ditahan itu jumlahnya berapa, Pak? Di sana sekarang ada 70 ekor. 70 ekor ya, banyak sekali ya. Iya. Tapi kalau misalnya dilepaskan ke alam liar itu ada syarat-syarat tertentunya tidak? Ya, selama ini ada metode yang kita gunakan itu kita lihat kecenderungan untuk bisa menghindar dari predator sesungguhnya. Jadi saya lihat umur maleo yang sudah 2 bulan itu sudah bisa langsung terbang kalau misalnya ada predator. Jadi kalau kita lepas dari kecil juga kemungkinan besar terancam dengan predator. Ya, dia tidak bisa bertahan Tidak hidup bisa di ya, luar tetapi juga tidak boleh terlalu lama nanti manja dengan makanan jadi itu. Ya. Oh, berarti memang usia idealnya Ya, untuk 2 dia bulan. bisa ini 2 bulan. 2 bulan, ya. Oke, tapi kalau dalam sekali melepas liarkan maleo itu bersamaan semua kah atau ada jumlah tertentunya? Ada jumlah tertentu, tergantung kan sebenarnya kemarin ini tergantung dari berapa telur sitaan kemudian kita tetaskan, tetapi selama ini setiap pelepasan itu minimal 20 ekor. Kita sudah lepaskan lagi karena memang kan telur yang disita ini tidak bersamaan datang. Ya, tidak bersamaan datang. Minimal 20 ekor ya. Ya, tapi itu biasanya kalau dilepas begitu kayak tiap minggu atau tiap bulan atau? Kan ini kalau kita melakukan penetasan di Maleo itu kan 2 bulan. Jadi kalau misalnya menetas tambah 2 bulan, jadi setiap 4 bulan baru kita bisa. 4 bulan ya berarti. Ya. Oke, tapi berarti itu ya salah satu yang dikhawatirkan itu tadi adalah ditangkap oleh predator Ya, yang predator. ada di alam luar sana. Oke, tapi kalau boleh tahu nih umur maleo itu sendiri dia paling lama bertahan hidup itu sampai umur berapa? Ada perbedaan umur yang kita lihat di ex situ dengan in situ. Kalau laporan teman-teman peneliti itu katanya sih maleo ini bisa hidup 25 tahun. Tetapi di tempat saya ini itu generasi 1 itu 10 tahun mati tanpa sebab. Ya, dan ini sebenarnya yang di sana ini generasi kedua, yang rata-rata masih umur 3 sampai 10 tahun ada. Ada Jadi, yang umur 10 tahun? Ya, ada yang 10 tahun. Jadi yang pertama ya 10 tahun mati tanpa sebab, jadi tidak ada penyakit dan seterusnya dan mati. Nah, kita menunggu kedua ini karena kan kita tidak bisa wakilkan bahwa setelah periode pertama ini 10 tahun mati, maka umur maleo di luar itu 10 tahun. Tapi kita lihat lagi ini yang kita pelihara, karena sudah ada yang sekitar 10 tahun. Nanti kita lihat umur berapa baru bisa. Gitu. Ya. Nah, ini sempat nih saya baca-baca kemarin di internet katanya ada nama maleo yang Bapak pelihara katanya namanya Gempa. Ya, Itu benar ya, betul ada namanya Gempa. Jadi waktu kejadian gempa sore di situ juga ada yang menetas. Menetas. Jadi ada sekitar, sebenarnya bukan cuma satu itu, ada beberapa ekor yang menetas. Lantas kita tinggalkan rumah. Biasalah mengungsi waktu itu karena ya kita khawatir dengan keadaan. Jadi kita tinggalkan kurang lebih 1 minggu. Setelah kembali dari tempat ngungsi begitu, ternyata masih ada 1 ekor yang dia bertahan. Ya, bertahan hidup tanpa makan 1 minggu. Waduh, kuat Nah, juga ya dia. ini yang ada sampai hari ini ya, ada sampai ini. dia Jadi umurnya sekarang itu sekitar 6 tahunan ya, 6 tahun. Jadi kita kasih nama Gempa. Nama Gempa. Dan lucunya si Gempa ini saya masukkan di ini, kalau kita panggil namanya dia datang merinding begitu. Itu saya akan dia tahu bahwa saya dulu lahir dalam kondisi yang betul-betul. Ya, apakah itu juga trauma atau tidak tahu? Saya juga tidak tahu karena kita tidak bisa tanya dia. Ya, kuat juga ya si kuat. Gempa itu ya. Ya, dia betina atau jantan? Jantan. Oh, jantan. Ya, jadi betul-betul atau jantan berharap kamu. tadi saya jawab betina ya. Tapi kenyataannya jantan, jadi memang kuat. Oh iya. Oke, luar biasa. Nah, jadi mungkin ini
pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Iya. Tidak terasa ya kita sudah ngobrol. Iya. Mungkin lebih ke harapannya Bapak sendiri nih sebagai yang melakukan konservasi maleo itu sendiri, apa nih harapan ke depannya? Ya, saya ingin ulangi lagi bahwa kondisi satwa kita ini yang satwa endemik Sulawesi itu sudah masuk dalam kritis punah. Harapan saya masyarakat yang ada itu kalau bisa ikut sama-sama menjaga populasi maleo, menjaga habitatnya, itu tidak lantas dengan mudah menangkap dan mengambil telur maleo karena itu akan mempercepat penurunan populasi. Nah, mari kita sama-sama melestarikan maleo. Dulu saya katakan bahwa melestarikan itu tidak hanya langsung tetapi tidak langsung juga. Tidak langsung itu membantu kalau sudah tidak mengambil telurnya, tidak menangkap burungnya dan lain-lain. Nah, itu sudah membantu secara tidak langsung. Nah, mari kita sama-sama menjaga maleo ini karena kalau bukan kita siapa lagi? Itu intinya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu Ya. dong buat Bapak Mobius. Luar biasa ya, jadi itu tadi harapannya dari Bapak. Semoga kita semua bisa turut serta untuk menjaga kelangsungan hidup maleo. Kalau kita tidak bisa melakukan konservasi, kita bisa melakukan dengan cara tidak mengambil telurnya dan tidak mengambil maleonya untuk dikonsumsi dan lain-lain. Wah, terima kasih banyak nih Bapak Mobius sudah mau hadir dan menyempatkan hadir di Show Al Palu. Terima kasih juga buat penonton live Instagram dan YouTube Show Al Palu, dan kita mau ingatkan buat teman-teman yang belum nonton 35 episode kita sebelumnya boleh mampir ke channel YouTube kita di Soal Palu, dan juga buat yang mau tahu siapa lagi nih bintang tamu kita selanjutnya boleh di follow Instagramnya soalpalu.tv biar tidak ketinggalan ya. Oke, kalau gitu saya Latifah Hairani dan Bapak Mobius Tanari. Kita pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.